Halo Kumaila, Halo Bang Ade, sehat? alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan bicara tentang hubungan Islam dan Kristen. Jadi gini, beberapa pekan yang lalu memang kita udah ngomong tentang perangnya Nabi Muhammad ya, Mhm, termasuk soal bagaimana Islam hubungannya dengan Yahudi. Nah, mhm. sekarang barangkali akan jauh lebih menarik lagi kalau kita juga bicara tentang bagaimana di Al-Quran ya dinarasikan tentang hubungan antara Islam dengan Kristen. Jadi kira-kira gini, apakah di dalam kitab suci Al-Quran itu, Kristen itu digambarkan sebagai apakah musuh, apakah kawan, apakah bagaimana? Nggak bisa didetermin secara konklusif karena lagi-lagi ada banyak konteks dan ada banyak, Hmm, suku Nasrani meskipun tidak sebanyak dan sebesar bangsa Yahudi ya, waktu itu ya. waktu itu Hmm. gitu. Nah Jadi sebenarnya ketika itu sudah ada ya udah orang-orang ada, Kristen ya. cuman orang Kristen tuh, ini mungkin bakal jadi apa ya, mungkin aku nyebutnya tetap Nasrani, Hmm. karena ada orang-orang yang nggak setuju kalau misalnya Nasrani itu sama dengan Kristen gitu. Oh gitu. Mhm. Jadi dianggap nggak sama. Ada yang menganggap gitu. Kenapa? Nah, mungkin ada masalah teologis juga. Karena Oke. lagi zaman Nabi itu sebenarnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak otomatis disebut kafir. Jadi sebagian Hmm. mereka kafir gitu. Eee Dan kalau misalnya orang Yahudi dan Nasrani yang menerima Nabi, itu bisa dapat pahala juga gitu. Di Quran disebut Oh, gitu, orang Yahudi, Nasrani, orang Sobiin tuh kayak agama minoritas dulu juga. oke, Kalau misalnya oke. mereka percaya hari kiamat, mereka beriman, mereka dapat pahala juga Oh gitu. gitu. Jadi lebih tepat digunakan istilah Nasrani ya. Untuk aku sih untuk menghindari perdebatan apakah Nasrani itu adalah Kristen yang sekarang gitu. Oke, kita anggap saja, ya Nasrani lah kata yang Mhm, paling tepat untuk itu. Oke, karena kan, secara verbatim Quran nyebutnya Nasrani gitu. oke, silakan. Jadi di Quran tidak pernah disebut kata Kristen ya? Enggak Kristen. Ya, oke, Nasrani, oke. Nasrani. Silakan. Dan mungkin kalau perdebatan teologisnya, eee, Islam tuh tidak setuju sama sebagian Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Hmm, Jadi, orang orang Islam melihat Nasrani yang jenis ini adalah yang tersesat. Nah, bedanya sentimennya beda nih. Jadi mereka melihat orang Nasrani ini orang Nasrani ya dengan konsep Trinitas ini adalah, Nasrani yang tersesat, sementara kalau sentimennya ke orang Yahudi, ngerasanya orang Yahudi nih sombong karena oh, menolak Nabi. Kalau orang Yahudi ini kan udah jadi bangsa besar yang, berdiri selama ribuan tahun, mereka merasa ajarannya sudah sempurna, hmm, terus ini ada nabi baru yang membawa ajaran baru yang mengklaim bahwa, dia datang untuk menyempurnakan agama-agama nabi terdahulu oke, gitu. Makanya, oke, makanya orang Yahudi itu suka mencela nabi gitu, suka oke. ngejek nabi gitu. Nah, kalau misalnya orang Nasrani? orang Nasrani ini, ada orang Nasrani yang menerima Nabi Muhammad sebagai nabi selanjutnya, tapi ada juga yang enggak gitu. Ada juga Hmm, yang, eee, mereka tetap menjadi pengikut Nabi Isa dalam arti Nabi Isa adalah anak Tuhan gitu. Tapi oke, sebenarnya kalau secara dinamika tuh nggak terlalu bermusuhan kayak Yahudi, mungkin juga karena orang Nasrani dan orang Islam sama-sama, menghormati Nabi Isa dan sama-sama menghormati Ibu Maryam. oke, Mhm. oke. Udah gitu juga selain itu jumlahnya ya, Nasrani itu kan relatif minoritas, jadi tidak terlalu mengancam gitu. Hmm, Dibanding Yahudi Yahudi. Nasrani Yahudi sama Islam. Nah, jadi dulu tuh kan Yahudi sama Islam banyak perang, tapi di Jazirah Arab itu. Nah, konflik sama Kristen itu agak jauh tuh. Itu Baru belakangan. konfliknya, eee, sama Kekaisaran Bizantium gitu, Oh, di iya, 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 luar. iya, 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 iya. Karena saat itu juga sudah berdiri kerajaan-kerajaan kekaisaran, Nasrani Mhm, atau Kristen ya? mhm, Oke. Tapi di tanah Arab sendiri ketika itu tidak banyak orang Kristennya, Nasraninya? eee, tidak banyak. Meskipun aku agak
Ini ada percampuran antara ini ya, Nasrani dan Zoroaster gitu. Jadi dulu tuh Bizantium itu didominasi Nasrani gitu, kekaisaran Bizantium. Habis itu ada kekaisaran Persia. Nah ini dua kekaisaran yang besar saat itu. Nah terus kekaisaran Persia mengalahkan Bizantium. Jadinya Persia ini kan Zoroaster. Ya. Terus mereka bersekutu juga sama suku Kristen Arab, suku kafir Quraisy, dan jadinya mereka kuat nih. Makanya ketika pasukan Muslim menyerang Bizantium kalah pertamanya. Baru setelah Nabi meninggal beberapa tahun, ekspedisi yang dipimpin sama Khalifah Umar itu baru akhirnya bisa menaklukkan Bizantium gitu. Nah konfliknya tuh sebenarnya di situ gitu. Yang di tanah Arabnya sendiri ketika Nabi Muhammad menjalankan misi sebagai nabinya nih ya, yang dari umur 40 sampai 63, sebenarnya konflik dengan Nasrani itu kalau secara kuantitas nggak terlalu banyak. Meskipun narasi di Quran tuh biasanya Yahudi sama Nasrani itu disandingkan gitu. Iya. Dan ada ini ayat yang sering dipakai pendakwah juga untuk menarasikan seolah-olah orang Yahudi dan Nasrani itu akan selalu berupaya supaya orang Islam tuh menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani gitu. Jadi ada ayat kayak walan taradha ankal yahudi wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu nggak akan rela hingga orang Muslim ikut ajaran mereka gitu. Itu ada di dalam Al-Quran ya. Bisa nggak itu disebut sebagai kesimpulannya adalah bahwa kalau begitu memang Al-Quran menggambarkan orang Islam harus selalu curiga dengan orang-orang Nasrani? Dan enggak juga, karena ada di ayat lain juga jangan ngajak ribut orang yang nggak ngajak ribut duluan, itu ada. Nggak boleh memusuhi atau memerangi orang yang tidak memusuhi kamu duluan. Ada juga nggak boleh memerangi orang yang minta perlindungan dari kamu gitu. Tapi itu kan perang ya. Tapi bahwa memang ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani itu dan juga orang Yahudi itu nggak akan pernah puas atau apa tadi ya, tidak pernah akan. Itu ayatnya ada. Tapi ya lagi-lagi aku akan bilang itu kan kontekstual ya. Karena soalnya ada masanya pasukan Muslim tuh bersekutu sama pasukan Kristen di Habasyah itu Abisinia itu Ethiopia. Jadi ada kerajaan Kristen besar di sana, dan Nabi itu minta perlindungan mereka untuk melindungi kaum Muslim dari kafir Quraisy yang saat itu masih kuat. Ya saya rasa itu cerita yang cukup terkenal ya. Artinya saya sering dengar bahwa memang Nabi ketika umatnya itu mengalami penindasan lah ya oleh kaum kafir Quraisy, dia menyuruh dianya sendiri nggak ikut kan? Ya, dia suruh umatnya, sahabatnya untuk hijrah ke ke Ethiopia, Habasyah. Dan Habasyah itu adalah sebuah kerajaan Kristen, Nasrani. Ada kerajaan Kristen yang besar di sana. Dan ditolong kan? Diselamatkan. Dan tetap ketika itu Raja Habasyahnya itu Nasrani. Iya. Jadi bukan orang yang kemudian memeluk Islam gitu lah. Tidak ya. Jadi emang orang Nasrani. Karena mungkin secara political power kan saat itu Nabi masih lemah, dan kerajaan yang di Habasyah sana udah establish lebih besar gitu. Dan lebih kuat secara militer. Tapi ini sebuah boleh nggak ini dianggap sebagai bukti bahwa sebetulnya antara Islam dan Nasrani itu tidak bisa disebut sebagai musuh abadi? Nggak bisa. Enggak ya? Enggak, karena faktanya tidak begitu. Kalau misalnya kita mau bawa ke Indonesia, Bang Ade ngerasa nggak sih ada ketegangan antara umat Muslim dan umat Kristen di Indonesia? Iya. Bisa jadi itu akar konfliknya karena kan gini, sebelum Islam dan Kristen masuk, kita kan udah punya agama sendiri nih, agama adat gitu. Agama kliniknya orang dulu lah gitu. Kita udah punya agama. Abis itu masuk
Islam dari ke barat ya, ke Sumatera, ke Jawa, terus lewat perdagangan. Abis itu kan Kristen masuknya dari Indonesia Timur, Ya, kayak ya. Papua, Maluku, NTT Mhm. itu masuk ya lewat Portugis, lewat Belanda. Dan seiring waktu ternyata jadinya ada konflik gitu. Ya kita bisa bilang konflik Poso atau konflik di Maluku. Itu kan sekarang. Ya. Itu kan sekarang. Betul. Poso Maluku. Betul, tapi kan ini beda ininya. Maksudnya kita kalau mau lihat konflik Islam dan Kristen di sini sama Islam dan Kristen zaman Nabi, itu kan kita bisa lihat konteksnya beda. Gimana? Konteks konfliknya beda. Gimana? Bedanya Kayak, apa? Kalau di kita sepertinya itu bukan, itu lebih kayak masalah masyarakat yang tergesek karena adanya budaya-budaya baru gitu. Terus ada perang Padri juga kan. Maksudnya dulu kan perang Padri sebelum melawan penjajah. Tadinya kan itu perangnya kaum adat Padri. dan kaum Islam gitu. Ya. Sebelum akhirnya saya mereka jadinya agak bingung. kerjasama. Perang Padri itu kan antara orang Islam sendiri, Islam dengan Islam. Adat dan Padri kan? Islam dan kaum adat. Kaum adat tuh Kaum adatnya kayak Islam juga kan? I don't think so deh. Kayaknya kaum adat tuh kayak kaum They yang were. Jadi gini, karena saya orang Minang nih. Iya. Oh, minimal oke. minimal yang saya tahu, Mhm. kaum adat itu adalah orang-orang Islam, tetapi menjalankan terus tradisi di Minangnya yang I adu see. ayam. Tapi sebenarnya mereka Islam. Udah Islam tuh. Udah Islam. Oke. Sementara kaum Padri ini adalah orang-orang Islam yang terpengaruh oleh Wahabi dan kawan-kawan. Makanya Jadi mau memurnikan Islam. Betul, dia balik ke tanah. Berarti nggak ada orang Kristen terlibat nggak di situ? Kemudian tentara Belanda, pemerintah Belanda waktu itu, Hindia Belanda terlibat dong, ya. Dia ngebelain si kaum adat untuk melawan kaum Padri, ya. Jadi ada ininya, ada Kristennya belakangan tapi. Jadi bukan dalam rangka menghancurkan orang Islam, tapi ini udah perang nih. Tapi kan Belanda memang ingin menguasai tanah Sumatera Barat itu kan. Nah dia lihat yang perang yang satu kan sangat Wahabi gitu, Islam yang keras gitu ya, Islam yang ingin mempurifikasi Islam di Sumatera Barat, berhadapan sama orang-orang adat yang ya kayak orang Islam di Jawa juga gitu loh, yang kita nggak bisa bilang apa sih, nggak bisa bilang bahwa dia apa namanya, kayak priayi itu ya, Islam kejawen gitu. Islam kejawen kayak gitu, tapi barangkali bukan kejawen, tapi ya itulah Islam tapi masih minum minuman beralkohol, Islam tapi masih main perempuan gitu loh ya, Islam tapi judi gitu atau whatever, jadi perang tuh gitu. Nah cuman saya mau bilang itu kan belakangan, itu abad 19 kalau nggak salah kan, Islam perang Padri. Yang saya mau bilang adalah bedanya hubungan antara Islam dan Nasrani Kristen pada era Nabi dengan hubungan Islam dan Kristen Nasrani di era Indonesia itu apa menurut kamu sesungguhnya? Bedanya kalau zaman Nabi itu kan masih tribalism. Jadi kepentingan terpenting adalah kepentingan suku. Nah, jadi apa itu? Jadi makanya cuman nggak kayak ke Yahudi yang sampai harus ada eksekusi terus. Kalau ke Kristen nih mungkin karena suku Kristen tuh bukan ancaman besar, jadi lebih mudah untuk diplomasi gitu, lebih mudah untuk kerjasama. Tapi perangnya ada di masa Nabi, perang melawan pasukan Kristen. Mungkin sama Bizantium itu itu kan yang spesifik kan, ketika bertemu dengan kerajaan Kristen kan. Iya. Tapi di dalam di Arabnya enggak ya, menariknya enggak. Karena kalau dengan Yahudi terjadi kan. Kalau Yahudi terjadi. Iya, jadi beda ya. Dan dinamika sosial sama suku Yahudi juga relatif nggak bagus ya hubungannya. Jadi sentimen sosialnya juga relatif nggak bagus dengan Yahudi. Ketika itu ya, dan selalu orang Islam menggambarkan sekarang itu karena Yahudinya berkhianat. Iya. Nah kalau misalnya sama Nasrani itu kayaknya relatif bagus karena yang pertama mengakui kenabian Nabi aja kan pendeta. Oh.
Oke, gimana tuh? Jadi Eee, ketika kapan jadi tuh ya? jadi ada waktu Nabi masih muda, waktu Nabi masih melakukan karavan, masih karyawan Khadijah ya, belum Mhm, menikah, ada pendeta namanya Buhairah kalau nggak salah, dan mhm. dia ngelihat pas Nabi jalan itu selalu dinaungi awan, terus dia beriman, dia merasa, "Oh, ini adalah tanda-tanda kenabian," gitu. Jadi dia Dan dia mengakui, utarakan itu. dia utarakan itu, At tapi least pokoknya itu terlepas di dari apakah ke publik ataukah ke nabi, dia tapi dia mengatakan bahwa mengatakan itu, ini adalah Anda itu atau Nabi Muhammad itu mhm adalah seorang nabi ya. mhm Oke. Jadi seharusnya memang sejak awal hubungan mereka, bahkan ada yang pernah bilang, saya pernah dengar nih, mhm. tolong koreksi saya kalau saya salah. Bahkan Khadijah itu diduga adalah seorang Nasrani. Ada yang bilang Khadijah itu Nasrani, ada yang bilang Khadijah itu agama Hanif, kayak ajarannya Nabi Ibrahim, tapi yang jelas bukan bukan kaum Quraisy yang menyembah berhala gitu. Jadi Oke. keluarga Khadijah tuh bukan penyembah berhala gitu. Oke, oke. Tapi kita kembali sekarang ke Mhm Nasrani. Jadi sebetulnya hubungan Islam dan Nasrani di masa itu mhm sebelum ke Bizantium nih mhm. ya, itu sebenarnya relatif aman, damai. Relatif aman, eee, paling ada perdebatan teologis itu aja Ya, sih, ya, ya. ketidaksetujuan teologis. Cuman kalau misalnya sampai pertumpahan darah tuh tidak se tidak se-ekstrim yang sama Yahudi itu. Oke. Meskipun emang ketika lagi, oh aku tahu, Yahudi dan Nasrani itu suka disandingkan karena, eee, orang Yahudi juga suka bersekutu sama orang Kristen Hmm. untuk menyerang Islam gitu. Oke, oke. Nah, ketika kemudian Islam membesar Mhm ya, dan kemudian mulai ada semacam kerajaannya lah ya, mhm. itu mereka melibatkan orang-orang Nasrani. Iya, pada akhirnya kan iya. Maksudnya Iya. ketika, imperialisme Islam ini Mhm. meluas, kan lama-lama jadi menaungi 3 agama besar itu. Misalnya setelah penaklukan, Yerusalem aja kan, Yerusalem di bawah kepemimpinan, eee, Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman, itu kan dia udah ada perjanjian untuk melindungi, orang Yahudi dan Nasrani gitu. Maksudnya Mhm. udah sama warga, dianggap warga setara meskipun nggak sesetara itu ya, tapi untuk standar saat itu udah sangat progresif gitu. Nggak setara tuh karena dianggap warga kelas 2 tetap ya? Karena misalnya kan harus bayar jizyah, bayar pajak non Islam gitu. Oke, oke, iya. Jadi Heeh, buat penonton nih, karena gini, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mmm, itu dilindungi hak-haknya, mhm. tapi tetap dianggap nggak level loh ya. Kalian tidak sejajar dengan orang Islam, gitu kan? Ada begitunya juga karena memang ada catatan-catatan yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani meskipun dilindungi gitu, nggak boleh diserang, tapi misalnya ekspresi beragamanya dibatasi, akses ekonominya dibatasi. Mhm, Tapi, mhm, saat itu mereka tidak diperangi ya gitu, mhm. mereka Mereka dilindungi tidak gitu. boleh jadi pemimpin, misalnya begitu ya? Eee, Kayaknya bisa jadi iya, Iya, nggak iya. boleh. Nggak, saya sedang berpikir jangan-jangan apakah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kamu nggak boleh memilih seorang aulia non Muslim atau Kristen bahkan ya, itu datang dari era itu, dari era di mana memang orang-orang Nasrani ini atau Yahudi ini adalah kalangan yang posisi keluargaannya lebih rendah dari orang-orang Muslim. Eee Bisa jadi dilihat begitu ya, karena Hmm. kan kalau secara wilayah itu kan dimenangkan oleh kaum muslim gitu, Mhm, saat mhm. itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat peradaban muslim nih awal-awal berdiri, itu kan berjaya banget kayak maju, luas, Membesar, pengaruhnya membesar, membesar. luas gitu, militernya kuat, secara intelektual maju, Iya, iya. baru setelah kalah, mundur gitu. Islamnya kalah. Islamnya Itu kan, belakangan ya. kemasan Islam itu kan, eee, salah satu penyebabnya kenapa jatuh gitu, kenapa nggak emas lagi kan karena kalah perang. Mhm, Terus mhm. ya udah nggak bisa bangkit lagi karena udah jadi lemah gitu. Oke. Sementara itu, peradaban Kristen, mereka udah ngalamin
masa kegelapan, Renaissance terus terus Renaissance, terus kayaknya sejak itu jadi lebih progresif gitu. Karena mungkin udah ada Dark Age-nya nih, udah lewat ya. jadi mungkin Dark Age-nya ini udah bikin apa ya? Bikin pembelajaran gitu, Iya. pendewasaan secara kolektif Iya, mungkin ya gitu. Oke. Sedangkan sampai sekarang aja kan teman-teman muslim tuh masih suka membanggakan masa kejayaan Islam kan. Kayak iya ini orang Islam yang menemukan ini, orang Islam yang ini gitu. Padahal kalau misalnya ulama-ulama abad keemasan itu ditaruh sini, itu bakal dikata-katain liberal dan segala macam sama orang masyarakat kita sekarang. Maksudnya gitu. apa? Ya karena saat itu Saat kejayaan Islam. Saat kejayaan Islam itu ulama-ulama yang banyak menghasilkan karya gitu. Seperti apa misalnya? Apa aja? Biasanya tuh kalau kamu ilmuwan apa aja, misalnya matematika atau astronomi atau kedokteran, biasanya itu sekaligus juga dia filsuf gitu. Jadi multidisiplinary gitu. Biasanya mereka juga akan membahas filsafat atau membahas teologi gitu. Dan secara konsep mereka tentang alam semesta, tentang ketuhanan, itu masyarakat muslim sekarang aja bakal ngelihat itu sesat dan liberal gitu. Apa contohnya? Contohnya tuh misalnya mungkin ini ya, mungkin yang terkenal yang bisa teman-teman penonton familiar, mungkin kayak pertikaiannya Imam Ghazali sama Ibnu Sina misalnya. Nah jadi kan Ibnu Sina ini dianggap oleh Imam Ghazali itu tidak Islami gitulah, dan mereka tuh suka kayak saling ngejelek-jelekin. Nah umat Islam sekarang kan nih yang liberal nih Ibnu Sinanya ya. Ibnu Sinanya. Oke. Imam Ghazali pernah liberal pada masanya, tapi habis itu tobat gitu. Oke. Entah itu sejalan dengan agenda kesultanan atau apa, tapi akhirnya sekarang tuh memang lebih cenderung ke pemahaman Imam Ghazali gitu, yang justru nggak liberal ya? Iya, yang sedikit banyak mungkin ada peran pada stagnansi intelektual, aku kira gitu. Oke. Yang dia bilang filsafat tuh dekat pada kesesatan. Kalau bukan kesesatan, aku perhalus banget ya. Nah tadi kita lagi bicara sebetulnya konteksnya adalah Kumaila mengatakan bahwa harus dibedain tuh hubungan Islam dan Nasrani di masa lalu dengan hubungan Islam dan Nasrani di Indonesia saat ini ya. Nah saya belum dapat tuh bedanya di mana. Gini, bedanya tuh di identitas. Jadi ketika masih kesukuan gitu, kalau misalnya aku adalah pengikut Nabi Muhammad, ya aku adalah orang Islam gitu. Atau kalau misalnya aku Yahudi dari Bani Nadir, ya itulah keseluruhan dari identitasku adalah itu gitu. Nah sekarang kita adalah orang Indonesia yang sebenarnya identitas negara kita itu di atas identitas agama dan di atas identitas etnis. Ya. Jadi makanya perang antar agama tuh udah harusnya sudah bisa ditengahi oleh identitas yang lebih besar gitu, ditengahi oleh kita tuh sama-sama Indonesia gitu. Nation ya. Dan makanya negara sebagai yang pemerintah gitu, yang punya wewenang identitas ini, harusnya emang lebih menertibkan konflik antar etnis dan antar agama itu gitu. Karena sebenarnya kita udah nggak punya kepentingan untuk perang agama sama sekali gitu. Kita tidak terancam, orang Islam tidak terancam oleh orang Kristen tidak terancam oleh orang Islam harusnya. Nah tapi masalahnya orang-orang masih suka berantem. Dan jihadis Muslim yang kayaknya sekarang udah nggak musim ya, kayak udah ditangkap-tangkapin, udah dibubar-bubarin. Di mana? Di Indonesia. Kayak ya, dulu kan masih kita harus bicara ini mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Nah kan mereka tuh targetnya kantor polisi atau targetnya tuh gereja. Padahal kan salah satu yang ditekankan oleh Nabi dalam etika perang tuh tidak boleh menyerang rumah ibadah. Tapi jihadis kita malah dia malah nyerangnya gereja gitu.
Pemboman gereja itu sebetulnya tolol ya. Iya, justru itu menyalahi etika perang gitu. Kalau misalnya Kalau semangat ini dia, dianggap sebagai perang gitu ya. iya, kalau dia misalnya semangatnya jihad fisabilillah gitu, ya, jihad perang di jalan Allah, tapi tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Nabi gitu. Nah, tapi ya bisa aku pahami, atau Bang Ade juga kayaknya bisa memahami kenapa Islam dan Kristen ini suka tegang, ya karena konflik-konflik itu kan mewariskan prasangka dan dendam ya, dan selama bergenerasi-generasi, misalnya kayak penutupan gereja atau pembakaran gereja gitu, atau kebebasan beribadah tuh tidak sebebas itu gitu ya. Ada kelompok yang suka ngerasa ada agama lain yang nggak boleh bebas beribadah gitu, dibatasi gitu. Nah, sebenarnya kan ketakutan-ketakutan mereka ini adalah ketakutan yang semu kan. Sebenarnya tuh kita tidak ada yang terancam lagi. Kita tuh beragama kan sudah dilindungi negara harusnya. Sudah dilindungi negara, dan kita kan udah bebas beragama dan bebas beribadah harusnya gitu. Jadi musik-musik agama lain tuh tidak nggak etis. Tapi kayaknya itu belum ingrain di masyarakat gitu loh. Bahkan kan kalau dengar penjelasan Anda tadi, mestinya orang-orang Islam yang tahu jihad fisabilillah ini ya, buka dong Al-Quran gitu, buka dong sejarah Nabi, kan nggak pernah ada atau bukan sesuatu yang menjadi bagian inherent dari Islam untuk menyerang Kristen, untuk meniadakan. Maksud saya bukan bahkan menyerang, bukan berperang, tapi tidak pernah ada perintah di dalam Al-Quran ataupun dalam sejarah Nabi bahwa dia itu tidak suka kalau Kristen itu berkembang. Iya enggak? Iya, malah kan pernah ada masanya Turki Utsmani itu pernah, di pemerintahan Turki Utsmani itu pernah ada masanya Islam, Kristen, Yahudi hidup bersama dengan damai. Ya setidaknya sampai perang lagi ya, tapi pernah ada masanya itu damai dalam waktu yang lama gitu. Di mana itu? Pemerintahan Turki Utsmani yang ketika Islam sudah luas gitu. Tapi bisa jadi juga itu karena pemerintahannya kuat ya. Dia bisa punya force yang kuat untuk bikin regulasi supaya masyarakatnya tertib gitu. Nah, kalau begitu menurut Kumailan ya, sekarang itu jadi apa akar kemarahan orang Islam terhadap Nasrani yang sebetulnya seharusnya dilindungi oleh orang Islam menurut Nabi Muhammad? Dan tadi bahkan saya ingat sekali yang ceritaan, dan saya tertarik sekali sebetulnya untuk selalu mengingat bahwa Islam itu pernah diselamatkan oleh seorang raja Raja Kristen. Nah, yang sekarang ini kenapa itu tidak lagi sesuatu yang diingat oleh orang-orang jihad di sini? Kenapa ya? Aku jadi ingat cerita dari teman dekatku, dia Katolik. Dia pernah overheard khutbah Jumatan, di mana khutbah Jumatan itu sangat menarasikan kebencian ke orang Kristen. Padahal kalau misalnya dia lagi ke gereja, khutbahnya itu adalah sayangi, pokoknya kasihilah sesama kamu meskipun ya saudara-saudara kamu yang lain meskipun bukan teman gereja juga gitu. Dan dia tuh sedih sama fakta itu sih gitu. Kenapa agama kita tuh siapa? Agama kita masih menarasikan permusuhan, sementara di mimbar orang Kristen, setidaknya di mimbar gereja tempat yang dia hadiri, itu justru mempromosikan hatred ya, mempromosikan harus sayang sama harus menghormati dan sayang sama semuanya gitu. Jadi kan berarti ini ada nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman yang belum align ya. Aku ngerasanya secara umum ya, ini bisa jadi juga aku terlalu generalisir atau mungkin aku keliru, tapi secara umum kalau melihat progresivitas secara global, kayak Kristen tuh memang lebih progresif ya. Kalau misalnya kita menilai progresivitasnya itu dari HAM, kesetaraan gender gitu, atau kesejahteraan sosial dan ekonomi, itu kayaknya Kristen udah lebih mampu untuk
progres gitu ya. Ya, Dan ya. secara kalau misalnya kita nyebut ini organized religion gitu ya, Kristen udah lebih terorganisir dengan lebih baik gitu dibanding Islam. Islam ini masih ada narasi-narasi yang justru menghambat progresivitas gitu. Ya. Kan belum lama tuh Paus datang ya. Ya. Paus datang terus kita kalau misalnya menilik sejarah, kita tuh ngelihat Katolik tuh keras gitu ya, berdarah, punya Ya, ya, ya. dosa sejarah yang berdarah, Mm-mm. tapi ya mereka reformasi, mereka Ya. reformasi, ada melakukan konsili-konsili sampai sekarang di Katolik kalau nggak salah udah bisa nikah, Ya. ya pokoknya udah progresif banget Ya, gitu. ya. Kalau dibandingin sama Beda sejarahnya yang menikah ini dulu. kan, menikah homo itu apa? Iya, itu Ya, same itu kan sex marriage. iya, itu kan progresif banget gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat apa yang progresif itu adalah membela keberagaman dan kebersamaan gitu ya. Jadi mereka gereja sudah melihat manusia-manusia yang gay ini nih sebagai manusia yang utuh gitu, manusia yang berhak untuk berpasangan gitu. Ya. Kalau misalnya di Islam kan masih jauh. Ya, ya, kita masih punya persoalan. Cuman supaya adil nih ya, Kumaila, ya kita juga harus akui lah ya, atau paling tidak saya juga tahu ada begitu banyak pemuka-pemuka Kristen misalnya, atau apakah Nasrani gitu ya, itu yang juga kerjaannya menjelek-jelekan Islam, Betul. ya, dan membenci Islam, dan apa yang terjadi di Serbia dulu misalnya, ketika ada pembantaian orang-orang Bosnia itu kan juga dilakukan oleh banyak atas nama agama Kristen kan. Jadi itu memang juga ada. Itu juga masih ada gitu. Makanya tadi aku juga minta ini aku generalisir gitu. Ya, ya. Dan salah satu kemungkinannya adalah karena ya biar gimana pun kita sadar orang-orang peradaban Islam itu kan dijajah oleh antara lain Kristen kan selama berabad-abad. Jadi kita less educated. Iya. Ya kan, secara umum. Iya, secara timeline kita baru merdeka gitu. Baru merdeka lagi. Jadi dulu pernah ada kejayaan yang ada Ibnu Sinanya yang liberal. Itu kan turun. Sementara Kristen setelah Dark Ages, Renaissance naik. Iya. Dan bukan kebetulan, kemudian mereka menjajah. Sehingga orang Islamnya tuh terjajah. Tapi saya tidak ingin bicara tentang sejarah itu. Saya ingin membicara tentang sebetulnya dalam ajaran Islam, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Sunnah, dan sejarah nabinya ya, itu adalah sebuah ajaran sebenarnya tidak pernah melihat Nasrani itu sebagai musuh abadi ya. Aku nggak bisa bilang itu secara definitif lagi-lagi karena ada ayat-ayat yang narasinya permusuhan tapi itu kontekstual gitu. Makanya aku sangat-sangat mengapresiasi ulama-ulama, terutama ulama-ulama Indonesia yang moderat, yang condong kepada perdamaian sesama. Itu tuh aku sangat-sangat berharap karya-karya ulama-ulama itu di sini lebih populer dan lebih didengarkan daripada ulama-ulama yang galak-galak gitu, yang galak-galak dan yang tidak pro perdamaian dan pro keadilan gitu. Mudah-mudahan para ulama-ulama pro perdamaian itu mau mendengar, dan mudah-mudahan kita bisa berharap pada Menteri Agama kita, Pak Nasaruddin. Pak Nasaruddin kan sangat terbuka ya cara berpikirnya. Jadi Kementerian Agama juga mensupport nih gimana caranya menyebarkan agar para ulama yang Anda sebut sebagai pro perdamaian itu lebih banyak bisa bersuara. Ya kan? Ya, apakah melalui media, dan jangan yang diangkat justru yang betul-betul bilang, kayak kemarin ada seorang ulama yang bilang, saya minta maaf saya tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Seriously kan gitu ya. Nggak ada kan tuh di larangan itu? Itu juga bisa jadi tanda-tanda immature dari sikap beragama ya. Immature, tidak dewasa ya? Tidak dewasa. Karena takut gitu ya ngelihat Kristen. Takut kayak akidahnya ternodai apa gimana. Padahal kan sebenarnya kan kalau misalnya kita
percaya Tuhan kita Maha Kuasa, agama kita sempurna, kan sebenarnya nggak ada yang kita takutin gitu. Iya. Dan kalau tidak salah ini benar nggak bahwa di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, dia pernah mengizinkan orang-orang Kristen untuk beribadah Beribadah masjid. di Masjid Nabawi. Iya. Iya Itu kan? tuh umat Kristen dari Najran, dari Yaman lah. Datang ketemu Nabi, Buat sowan, buat ngobrol, buat diskusi. ngobrol, tapi mereka mau beribadah Iya, ya udah tuh ini ada space nih, ada masjid di gitu. masjid. Dan itu Nabi yang mengizinkan. Ini orang-orang Islam tuh harus tahu dong cerita ini. Kok segitu takutnya kita sekarang orang Kristen mau masuk masjid aja dibilang, oh kamu Kristen, kamu nggak boleh masuk gitu kan? Immaturity. Iya. Aku rasa masih banyak masyarakat kita yang beragama dengan was-was gitu, insecure, bawaannya was-was terus gitu, curigaan terus gitu. Padahal sebenarnya itu bisa jadi itu trauma warisan ya, Perang masa lalu atau narasi-narasi yang digemborkan di mimbar, atau ya cerita-cerita gitu, atau bisa jadi itu warisan. Tapi sebenarnya kita tuh udah aman. Iya, apalagi sih? Dan kita tuh at least sekarang berapa 85% kan Muslim, ya kan? Sekitar 10%-an lah Kristen itu. Ya masa yang 85% khawatirnya setengah mati dengan yang 10%? Tergantung takutnya kenapa. Iya. Paham. Oke ya. Terima kasih Kumaila. Kita Terima kasih, berharap Ade. sekali bahwa ini betul-betul antara umat Islam dan umat Nasrani atau Kristen itu bisa ke depannya lebih damai, lebih bersahabat, lebih bekerja sama, saling menyayangi. Dan kembali ke kisah tadi, bayangin loh ada raja Kristen itu menyelamatkan orang-orang Islam. Melindungi orang-orang Islam. Please remember this. Gitu ya penonton. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Dan Kumaila mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit ini. Semoga ya. Thank you. Thank you Bang Ade.